Hello, bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Hingga aku merasa bahwa kontenku ini selalu didatangi oleh orang-orang baru. Kalian baik banget. Terima kasih ya. Semoga Tuhan membalas budi baik kalian semua. Amin. Nah, di konten aku kali ini, aku mau ngebahas perihal berdamai dengan diri sendiri. Mari kita mulaikan. Seperti hari-hari yang sudah dan masih berlangsung. Hari di mana kita masih dirundung gelisah hingga lupa cara untuk mengasihani diri sendiri. Sering merasa jauh dari ketenangan, dekat dengan kegelisahan. Kita sering melihat orang lain begitu sempurna. Setiap harinya mereka berbahagia meskipun di media sosial. Mereka berbahagia dengan wajah yang cantik, keren, rumah yang mewah, dan tentunya mereka punya segalanya. Apa-apa saja yang mereka inginkan, semuanya tercapai dengan mudah. Sementara kita mau bermimpi saja takut kalau nantinya mimpi membangunkan kita di malam-malam yang gelap gulita. Kita melihat orang lain bahagia sampai kita lupa bahwa mereka pernah susah sebelum berada di puncak yang sekarang jadi milik mereka. Kita selalu merasa kurang hingga lupa bahwa ada yang selama ini bersama kita, yaitu Dia, Allah Azza wa Jalla. Dia selalu ada di saat kita butuh. Dia selalu memberi di saat kebutuhan hidup kita belum juga tercukupi. Dari itu, kita harus banyak-banyak berbenah. Kalau misalkan hari ini kita belum punya apa-apa atau masih gagal dalam mencapai sesuatu, mungkin saja usaha kita yang kurang, atau kita mungkin punya salah dengan orang lain, sehingga rezeki yang Allah akan bagi diam-diam akan menjauh. Barangkali juga kita tidak pernah melibatkan Allah di dalam proses menuju mimpi-mimpi kita. Paling sering dari kita ketika gagal selalu saja menyalahkan orang lain. Padahal kegagalan itu semua berpulang kepada diri kita pribadi. Mungkin saja kita kurang berdoa, atau pernah menyakiti orang lain, ataupun merasa kecil hati dengan orang lain, sehingga keberhasilan sulit untuk bersama kita. Ada yang mengatakan seperti ini, keberhasilan datang tergantung kepantasan. Keberhasilan datang tergantung diri kita. Apakah diri kita sudah bersih atau masih kotor? Kemudian kita renungi lagi, kita pantas tidak untuk mendapatkan berkat itu? Kita ini ibaratkan gelas yang akan diisi oleh air. Bila gelas kotor dan airnya bersih, maka yang terjadi air yang masuk di dalamnya pun ikut kotor. Begitupun sebaliknya, bila gelas bersih dan airnya bersih, maka semua yang ada di dalamnya pun terlihat bersih. Begitulah ketika kita ingin mencapai sesuatu yang disebut keberhasilan, maka kita harus bersihkan diri, harus mampu mengalahkan ego, kesombongan, dan juga rasa iri yang berlebihan. Kalau misalkan hati kita bersih, niscaya kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Begitu indah memang bila keberhasilan diikut sertakan dengan hati kita yang begitu bersih. Semua orang mendambakan hal itu,
tapi tidak semua orang mau seperti itu. Begini, bila nanti Allah tidak memberikan kita seragam yang bagus dan pangkat yang tinggi, insya Allah Dia akan memberikan rezeki yang cukup sehingga kita mampu membeli sebagian mimpi-mimpi kita yang masih tertunda. Bila kita gagal untuk menjadi orang yang berhasil, yang punya segalanya, setidaknya kita telah berhasil menjadi orang baik yang belum tentu juga dimiliki oleh masing-masing orang. Di dunia ini ada saja orang-orang yang seperti ini. Karena tidak suka melihat orang lain berhasil, mereka melakukan segala cara untuk menggagalkan perjuangan orang lain dengan menggunakan ilmu hitam dan hal sebagainya. Kenapa ya? Di dunia ini ada saja orang yang kayak gitu. Semoga saja Allah tidak membenci mereka dan apa yang mereka peroleh setiap saatnya tidak membawa mereka ke jalan yang salah. Dan satu lagi, ketika kita sedang berjuang, janganlah kita datangi orang luar yang kita yakini mereka adalah orang pintar. Kenapa kita tidak minta saja doa dari kedua orang tua? Karena ibu dan ayah juga adalah orang pintar yang telah mengajarkan kita banyak hal perihal menjalani proses kehidupan. Apalagi doa ibu yang begitu sakralnya dibandingkan doa-doa para ulama. Dalam hidup, kita harus banyak bersyukur atas apa yang kita miliki di sekarang ini. Dan mulailah untuk menerima diri sendiri tanpa harus merasa minder dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Intinya tetap usaha dan terus berserah diri kepada Allah. Mungkin konten aku sampai di situ dulu. Semoga apa yang aku katakan ada maknanya. Kalau yang aku katakan tidak baik untuk kehidupan kalian, boleh kalian tendang jauh-jauh sejauh mungkin. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.